Hello everybody. Today we are going to learn about simple present tense. What is simple present tense? When should we use it? And how to use it? Well, let's check it out. Jadi, simple present tense adalah salah satu jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Jenis kalimat ini dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, simple present tense digunakan untuk menjelaskan permanent things atau hal-hal yang bersifat permanen. For example, we live in Singapore. She works as a librarian. He is a teacher. Yang kedua, simple present tense digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat rutin atau terjadwal. Contohnya, I wake up at 5 a.m. I go to work at 6. Yang ketiga, kalimat simple present tense juga digunakan ketika kita ingin menyatakan sebuah fakta. Contoh-contoh kalimatnya adalah the sun rises in the east and ice is cool. Yang keempat, kalimat simple present tense digunakan untuk menjelaskan frequency atau sering tidaknya sesuatu itu dilaksanakan. Contohnya, she always learn diligently. She sometimes takes the bus. Untuk lebih jelas tentang penjelasan frekuensi dalam bahasa Inggris, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, setelah kalian memahami fungsi dari kalimat simple present tense, mari kita bahas tentang jenis dan susunan kalimatnya. Nah, seperti jenis kalimat yang lain, simple present tense memiliki kalimat verbal dan nominal. Kira-kira apa ya yang membedakan antara keduanya? Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pada kalimat verbal, kita memiliki she teaches math and they always learn diligently. Sedangkan pada nominal sentence, kita memiliki she is a teacher and they are diligent. Oke, coba kalian perhatikan sekali lagi keempat kalimat tersebut, kemudian coba cari perbedaannya. Well, betul sekali. Jadi, pada kalimat verbal, sesuai namanya, kalimat ini memiliki kata kerja atau yang disebut verb. Dalam contoh ini, kita memiliki teach, yang berarti mengajar, dan learn, yang berarti belajar. Keduanya adalah kata kerja atau verb. Sedangkan pada kalimat nominal, she is a teacher and they are diligent. Kita tidak menemukan kata kerja di dalamnya. Maka jelaslah bahwa perbedaan antara kalimat verbal dan kalimat nominal terletak pada penggunaan kata kerjanya. Sekali lagi, pada kalimat verbal ada kata kerja di dalamnya. Sedangkan pada kalimat nominal tidak memiliki kata kerja di dalamnya. Lantas, apa yang digunakan? Nah, pada kalimat nominal,
kita menggunakan linking words berupa to be untuk menghubungkan subjek dengan sesuatu yang akan menjelaskan subjek tersebut. Di mana biasanya hal yang menjelaskan subjek tersebut itu berupa adjektif atau kata sifat dan noun, yaitu kata benda. Well, let's learn about the verbal sentence first. Jadi, seperti bentuk kalimat yang lainnya, simple present tense memiliki bentuk positif, negatif, and interrogative. Coba perhatikan gambar tentang kalimat positif simple present tense pada bagian di bawah ini. Coba perhatikan penggunaan s setelah kata kerja untuk subjek she, he, it. Sedangkan pada subjek I, you, we, and they tidak ada s pada kata kerja. Kita bisa menggunakan konsep they, we, I, you tidak suka s. Sedangkan he, she, it suka s. Jadi, sekali lagi, catatan pentingnya adalah bahwa dalam kalimat verbal simple present tense ada perbedaan penggunaan s setelah kata kerja pada subjek she, he, it dan tidak ada s pada kata kerja setelah they, we, I, you. Mari kita baca contoh kalimatnya satu persatu supaya lebih jelas, oke? Nah, repeat after me ya. I walk, you walk, we walk, they walk. She walks, he walks, it walks. Jadi, jelas bukan? Lantas, bagaimana dengan bentuk negatifnya? Coba perhatikan gambar berikut. Dalam bentuk negatifnya, kita menggunakan do not dan does not pada kalimat verbal simple present tense. Di mana do not digunakan untuk subjek I, you, we, they atau they, we, I, you. Sedangkan does not digunakan untuk subjek she, he, it. Sekali lagi, does not atau doesn't digunakan untuk subjek she, he, it. Konsep they, we, I, you tidak suka s dan she, he, it suka s masih berlaku ya di sini. Kamu bisa perhatikan do dan does, di mana do tidak terdapat s dan digunakan oleh they, we, I, you. Sedangkan does terdapat s di sana. Dan does ini digunakan oleh she, he, it. Oke, bagaimana dengan bentuk interrogative atau question sentence-nya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Kita tinggal menggunakan do atau does sebelum subjek yang akan kita gunakan. Setelah itu, gunakan kata kerjanya. Oke, coba perhatikan contohnya. Do I work? Or do you work? Do we work? Do they work? Does she work? Does he work? And does it work? Well, I think it's clear enough ya. Oke, untuk akhiran s, coba perhatikan gambar berikut ini supaya kamu tahu kira-kira bentuk s seperti apa yang harus ditambahkan pada kata kerja yang kita gunakan. Nah, cukup jelas bukan? Well, how about the nominal sentence? Let's check it out. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kalimat nominal tidak terdapat verb atau kata kerja. Dan
Sebagai penggantinya, kita menggunakan linking verbs berupa to be, yaitu to be present, is, am, are, yang menghubungkan subjek dengan noun atau adjective yang menjelaskan subjek tersebut. Ya, jadi yang menjelaskan subjek di sini sekali lagi adalah adjective dan noun. Adjective adalah kata sifat dan noun adalah kata benda. Lantas, seperti apa ya bentuk kalimat simple present tense nominal? Oke, check it out. Ya, sebagaimana bentuk verbal, nominal sentence juga memiliki positive, negative, dan interrogative form. Coba perhatikan penjelasan tentang nominal sentence of simple present tense pada gambar berikut. Susunan pada kalimat positifnya adalah subject plus to be plus adjective or noun. Agar lebih jelas, mari kita baca satu persatu contoh berikut ini. I am a teacher. Yang pertama, I am a teacher. Am adalah to be untuk I. Selanjutnya, you are a teacher. Selanjutnya, you are a teacher. We are teachers. They are teachers. You are teachers. Jadi, are adalah to be yang digunakan untuk they, we, and you. Selanjutnya, she is a teacher. He is a teacher. It is teacher. Dan is adalah to be yang digunakan untuk subjek she, he, dan it. Selanjutnya, bagaimana dengan negative sentence-nya? Pada negative sentence, kita tinggal menambahkan not pada to be yang kita gunakan dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, I'm not a teacher. You are not a teacher. They are not teachers. We are not teachers. She is not a teacher. He is not a teacher. And it is not a teacher. Sedangkan untuk susunan kalimat interrogatif, kita meletakkan to be sebelum subjek yang kita gunakan. Sebagai contoh, are you teacher? Is she a teacher? And etc. Well, jelas bukan? Atau masih bingung? Kalau masih ada yang bingung tentang topik ini, silahkan tulis tentang kebingungan kalian di kolom komentar ya. Oke, it's time to check your understanding. Kita latihan yuk. Coba kalian perhatikan kata-kata berikut. He, blah blah blah, a great entrepreneur. Kira-kira kata apa ya yang cocok untuk mengisi titik-titik pada kalimat tersebut? Ya, is adalah kata yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat tersebut. Maka kalimatnya adalah he is a great entrepreneur. Kenapa is? Karena is adalah to be untuk he. Dan kenapa harus menggunakan to be? Karena kalimat ini adalah kalimat nominal, di mana tidak terdapat kata kerja pada kalimat ini. Dan yang bisa kita temukan adalah great entrepreneur atau yang merupakan sebuah noun phrase.
Lantas, bagaimana kira-kira bentuk negatif dan interrogatif dari kalimat ini? Yaps, kalimat negatifnya adalah he is not a great entrepreneur. Dan kalimat interrogatifnya adalah is he a great entrepreneur? Ya, jangan lupa menggunakan tanda tanya pada kalimat interrogatif ya. Selanjutnya, coba perhatikan kalimat kedua. She blah 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 English. Kira-kira bentuk kata speak yang tepat untuk diletakkan pada bla 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 tersebut menjadi apa ya? Ya, kata speak berubah menjadi speaks. Maka kalimatnya menjadi he speaks English. Mengapa speak harus menggunakan s menjadi speaks? Ya karena subjeknya adalah he. Lantas, bagaimana dengan bentuk negatif dan interrogatifnya? Bentuk negatifnya menjadi she doesn't speak English. Dan bentuk interrogatifnya menjadi does she speak English? Bagaimana? Cukup jelas bukan? Well, finally, that's all about simple present tense. And thanks for watching.